Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, mak jreng. Breaking news guys. Ini berita seneng banget kawan. Di komen ya guys. Jadi hakim menolak semua gugatan pra-peradilan Sekjen Banteng guys. Jadi status tersangkanya sah demi hukum kawan. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini guys, di follow dulu kawan ya. Tinggalkan jejak dengan berkomentar kawanku. Guys, ini zaman Pak Prabowo ya. Pengadilan Indonesia zaman Pak Prabowo mantap. Kau ya, jangan coba-coba lari ya. Jangan coba-coba, katanya mau menunjukkan bukti-bukti video. Mana? Hadapi saja status tersangkamu dengan kesatria. Hadapi dengan kesatria. Jadi guys, tunggu berita selanjutnya kawan ya. Menyala kita. Menyala Pak Jenderalku. Indonesia makin gak pandang bulu ya dalam hal penegakan hukum. Walaupun banyak yang masih tumpul ya ke masyarakat. Ya, tapi ini sedikit membuktikan ya hari ini ada harapan lah ke depan sistem hukum kita ini. Jadi apa hari ini? Yang pertama, Hasto pra-peradilannya gagal ya. Jadi dianggap pemohon itu kabur dan tidak jelas. Ya, jadi bukti-bukti KPK cukup kuat sehingga Hasto tetap menjadi tersangka di KPK. Kapan ditangkapnya? Tanya KPK. Mau didoain ya biar cepat ditangkap. Yuk doain. Ya harus begitulah yang namanya tersangka. Oke, yang kedua, Harvey Muiz. Putusannya adalah menjadi 20 tahun dengan persyaratan apabila dia tidak bisa membayar denda 1 miliar ya. Ya, dendanya kan 1 miliar ya. Akan menambah hukuman 8 bulan. Dan apabila tidak bisa mengganti kerugian uang negara sebesar 400 miliar, akan ditambah 10 tahun. Ya lumayan lah, not bad. Mungkin ada yang teriak, lah kata 300T kok balikannya cuma 400M. 300T itu harus dikaji dulu. Itu potensi kerugian yang timbul, yang terjadi. Ya kalau kita mau berdebat lagi masalah hal tersebut, itu ranahnya ya panjang lah, nggak bisa di konten ini. Pakar-pakar hukum juga memperdebatkan itu belum beres-beres. Gitu ya. Ya, tapi apapun yang terjadi, hari ini kita mesti memberikan apresiasi kepada pemerintahan sekarang. Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya Pak, kayaknya saya feeling nih kali ini Bapak bakal masuk. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto, jaga kesehatan, jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana Pak? Udah lama nih nungguin kagak keluar-keluar. Keluarin apa Pak? Biar heboh nih jagat raya ini. Ditunggu Pak Hasto. Mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu Pak.
Ini parah nih. Guys, selama ini kita terlalu sibuk dengan aksi vandalisme coretan-coretan di tembok itu. Sehingga kita lupa perkembangan kasus Pak Hasto yang terbaru. Tenang. Kalian tahu, pra-peradilan Pak Hasto itu tidak diterima alias ditolak. Itu artinya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK tetap sah. Nah loh. Kalau saya mendengar berita ini antara sedih dan gembira ya. Sedihnya, jikalau seandainya penolakan pra-peradilan Pak Hasto ini oleh hakim PT UN itu dikait-kaitkan dengan Pak Mulyono, itu sedihnya. Tenang. Karena kan emang nggak ada sangkut pautnya lagi ya, benar nggak sih? Secara Pak Mulyono kan sekarang udah nggak berkuasa. Terus dia mengajukan pra-peradilan itu di saat Pak Mulyono udah purna tugas begitu. Jadi emang nggak ada sangkut pautnya lagi. Gembiranya, status tersangka oleh KPK ke Pak Hasto itu masih tetap sah kan begitu. Berarti hakimnya top. Tidak gampang diintervensi gitu kan. Jadi benar, tidak semua hakim yang tidak punya integritas itu. Contohnya hakim ini keren. Ditolak mentah-mentah pra-peradilan Pak Hasto. Jadi sekali lagi gembiranya itu ya karena hakim-hakim kita ini masih tetap bisa dipercaya gitu. Tapi jangan sampai ya, saya tuh sedih banget ya, jangan sampai nanti dikait-kaitkan lagi dengan Pak Mulyono. Kasihan gitu, karena beliau tuh pengen istirahat. Jangan ada lagi narasi, oh ini salah, ini pasti Pak Mulyono gitu kan. Jangan sampai, mohon. A few moments later. Ini parah nih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Jadi intinya drama ini akan masih tetap berlanjut. Nggak tahu sampai kapan. Karena dengar-dengar kuasa hukumnya masih akan mengajukan lagi gitu, nggak tahu kemana. Intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja perkembangannya, jangan sampai lengah. Gitu, oke? Sepertinya pepatah ini tidak berlaku bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu badai pasti berlalu. Kelihatannya bahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan diamuk oleh badai yang hari-hari ini semakin dahsyat, seperti mimpi buruk. Setidaknya saya mencatat ada 3 mimpi buruk yang sedang dihadapi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan logo banteng, mulut putih, mata merah. Yang pertama adalah hengkangnya Jokowi yang dianggap sebagai pengkhianatan yang menyakitkan. Yang kedua adalah mimpi buruk, kalahnya ya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD beserta tentu dengan partai PDIP sendiri dalam kontestasi kepresidenan. Dan yang ketiga, Hasto di ujung tanduk. Wibawa partai sedang dipertaruhkan. Kalau saja Mas Hasto tidak dapat memenangkan kontestasi ini, untuk melepaskan dia dari jeratan tentang kasus Harun Masiku, maka game over buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bukan partai politik. Akhirnya Pak Hasto resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Setelah mengajukan banding di pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tadi sore nih, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pengajuan tersebut. Berarti sekarang resmi ya dan sah. Harusnya kemarin nih Pak,
mengajukan ya kan yang katanya Bapak punya video ataupun dokumen atau apa tuh kemarin pernah viral ya yang katanya bakal menggemparkan negara kita, bahkan ini ya akan mengungkap ya orang-orang ataupun petinggi-petinggi yang ada di negara kita nih, akan membuat geger katanya gitu. Bahkan kemarin saya melihat itu ya dari berita-berita diamanin di Rusia tuh barang ya kan. Tapi kenapa gak dimunculin ya? Saya padahal pengen banget itu ada gegernya kayak gimana gitu ya. Tapi ya sudahlah, sekarang tadi sore sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK ya. Kita gimana ya saya mau nyebutnya ya. Ya gitulah Pak pokoknya.